Tidak beradab, Habib pegang kepala Kiai Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim, salam hormat, salam bahagia untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan memperoleh upah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pula. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Bangsa ini sudah punya adab sebelum orang Yaman datang, jauh lebih manusiawi peradaban kita dibandingkan dengan peradaban bangsa Yaman. Kita bangsa Nusantara punya adab dalam berbagai pertemuan, dalam forum silaturahim maupun dalam forum-forum kegembiraan, takziah, dan sebagainya. Yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Saling menempatkan diri pada posisi masing-masing. Tahu diri dan tahu situasi. Sebagai contoh, salaman dan cium tangan itu adalah adab budaya bagi kita bangsa Indonesia, biasa dilakukan oleh anak muda kepada yang lebih tua. Dan di sini tidak ada budaya cium kaki, tidak pula ada sujud kepada seseorang. Memegang kepala adalah adab yang buruk dan menjadi pantangan bagi bangsa Indonesia. Apalagi memegang kepala itu dilakukan oleh yang muda kepada yang lebih tua atau yang lebih sepuh. Sungguh, ini adalah penghinaan yang sangat terlalu, kata Bang Roma, terlalu. Coba saudara lihat video ini. Pegang tangan dilakukan oleh seorang Habib terhadap seorang Kiai Sepuh, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Saudara sekalian, kita lihat kenapa itu terjadi. Bisa saja itu terjadi karena kiainya tidak mempermasalahkan. Atau bisa jadi kiainya sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari kadrun. Atau bisa saja kiainya yang tidak menolak itu sudah kehilangan harga diri dan tercabut dari akar budaya bangsanya dan tidak lagi menghiraukan ajaran leluhurnya. Atau bisa saja di hadapan Habib itu mentalnya jatuh dan minder. Tetapi bagi rakyat umum, pegang kepala itu adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bagi kita bangsa Indonesia, kepala itu lambang kemuliaan dan kehormatan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali orang tuanya sendiri atau dilakukan oleh orang tua kepada anak, kepada yang lebih muda. Itu pun tidak semua boleh melakukan itu. Sekali lagi, tidak semua boleh melakukan itu. Sejak zaman Majapahit, kita sudah diajarkan tidak boleh melanggar pantangan. Di antaranya yaitu memegang kepala orang lain. Kepala disebut mustoko. Mustoko adalah simbol puncak kehormatan, tempatnya paling atas. Kepala simbol kehebatan seseorang, karena di sanalah pikiran orang terhimpun, karena di sanalah pusat nilai manusia. Bagi orang Jawa, bathuk atau jidat sebagai bagian dari kepala adalah bagian yang sakral dan terhormat. Orang lain tidak boleh memegang kepala, saking sakralnya. Kepala adalah bagian tubuh yang keluar terlebih dahulu ketika kita dulu dilahirkan. Ketika bayi dilahirkan, kepala yang dulu keluar. Itulah alasan bagi orang Jawa dan orang Nusantara mengapa kepala begitu sakral, tidak boleh disentuh tangan oleh orang lain. Dan disinilah kita mengingat adanya ungkapan sedumuk bathuk senyari bumi ditoh pati. Artinya, kalau ada orang memegang kepala, itu adalah penghinaan. Penghinaan ini harus dilawan, walaupun nyawa taruhannya. Saya pribadi, kalau yang dilakukan seperti itu, saya akan tonjok balik orangnya. Mestinya kiai tersebut bisa mengelak. Ya, tapi bagaimana? Apa boleh buat? Kiainya udah terlanjur menjadi budak Habib. Kiainya sudah menjadi bagian dari Habib berbudaya Yaman. Kalau bangsa kita terhina jika dipegang kepalanya, lain dengan orang Arab Yaman. Terbalik dengan kita.
mereka akan merasa terhina kalau dipegang pantatnya. Kenapa begitu? Karena kepala mereka tidak ada isinya. Dan pikirannya hanya ada di pantatnya. Inilah kenapa kita bangsa Indonesia harus tetap memegang teguh budaya bangsanya. Jangan sampai tercabut dari akar budaya, karena budaya kita adalah jati diri kita. Dunia akan mengakui kita kalau kita tetap konsisten mempertahankan budaya peninggalan leluhur kita. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.